mengapa saya mau meladeni eh, Channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan video debatnya. Debat itu dilaksanakan tanggal 24 April tahun 2024 di Surabaya. Yang dari Kristen diwakili oleh Pendeta Esra Soru dan Pendeta Budi. Yang dari Muslim diwakili dua orang mualaf, yaitu Bang Dondi dan Bang Umar. Jadi uniknya di tengah perdebatan ini, ketika Pendeta Budi ngasih tantangan, kalau bisa Bang Dondi ini menjawab pertanyaan Pendeta Budi, maka Pendeta Budi ini katanya siap masuk Islam menjadi seorang mualaf. Tapi yang uniknya itu adalah ketika debat ini berlangsung, ada seorang wanita yang mau menyatakan dirinya masuk Islam dan ini disaksikan oleh dua pendeta di sini, dua pendeta senior. Jadi kebiasaan mereka itu kan setelah berdebat, orang Kristen itu kan pendeta itu selalu membuat klarifikasi seolah-olah orang Islam itu tidak bisa melawan mereka untuk berdebat. Ini biasanya kan kebiasaan pendeta Isra Soru. Karena Isra Soru ini beberapa kali juga mau debat dengan Ustadz Yahya Waloni, tapi selalu pendeta Isra Soru ini kabur. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Jadi sesudah debat ya selalu membuat klarifikasi seolah-olah lawan debatnya itu bodoh. Tapi seringkali kita perhatikan dari pendeta Isra Soru ini tidak mampu menjawab pertanyaan dari lawan debatnya, tidak mampu mematahkan pikiran lawan debatnya. Jadi katanya Bang Dondi ini kan tidak berilmu, hanya orang bodoh. Kalau memang Bang Dondi ini tidak berilmu dan orang bodoh, kenapa banyak sekali pendeta itu takut sama Bang Dondi? Kemudian Pendeta Isra Soru ini kan pernah mau debat dengan Ustadz Hewaloni. Berulang kali sudah diatur jadwalnya dari tahun 2007. Bahkan ada tanggalnya sudah disepakati, jamnya, lokasinya. Tapi kan Pendeta Isra Soru ini tidak berani datang. Bahkan dia matikan handphonenya supaya tidak bisa dihubungi. Tapi malamnya dia membuat klarifikasi seolah-olah yang tidak berani itu adalah Ustadz Hewaloni. Padahal di situ saksinya banyak dari Islam dan Kristen bahwa yang tidak datang itu Pendeta Isra Soru. Jadi kepada teman-teman di sini kita akan menyaksikan ya bagaimana seorang wanita menyatakan dirinya masuk Islam di tengah perdebatan. Jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Mengucapkan dua kalimat syahadat ketika debat berlangsung. Jadi ini memang sangat langka terjadi ya ketika debat ada wanita yang mengucapkan dua kalimat syahadat di depan pendeta. Dan saksi mualafnya pun dua orang pendeta senior. Jadi kan seringkali dari pendeta Isra Soru mengatakan bahwa semakin banyak orang murtad, semakin banyak orang meninggalkan agama Islam karena mereka tidak percaya lagi dengan agama Islam. Namun di sini pegangan kita bukan hanya ucapan, tapi kita akan berdasarkan pegangan itu fakta, ada buktinya, ada datanya. Jadi kalau mereka mau dialog masalah data rasanya itu sia-sia kalau sama saya. Kenapa? Karena kan data muslim itu sekarang 86,93%, sedangkan Kristen itu hanya 7,47%, sedangkan Kristen Katolik itu hanya 3,8%. Jadi bayangkan 86,93% itu muslim, sedangkan Kristen itu 7,47%. Makanya selama ini Esra Soru itu keluar-keluar hanya bohong, demi kebohongan dia mendapatkan hasil. Karena kalau mereka tidak bohong, maka mereka itu tidak bisa mendapatkan makan. Karena penghasilan mereka itu 10% dari jemaatnya. Jadi di sini yang harapan kita, mudah-mudahan Pendeta Isra Soru itu jadi debat dengan Ustadz Yahya Waloni. Dan perlu kita pertanyakan, kapan Pendeta Isra Soru ini mau berdebat dengan Ustadz Yahya Waloni? Karena waktunya dan tempatnya, lokasinya, ini kan sudah sering dijanjikan oleh Pendeta Isra Soru, tapi sampai sekarang ini Pendeta Isra Soru masih tidak berani melawan Ustadz Yahya Waloni untuk berdebat ataupun berdialog tentang agama, antara agama Islam dengan agama Kristen. Ya kita mintanya di sini secara independen aja dari Isra Soru sendiri, dari Ustadz Yahya Waloni sendiri. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.